oleh kebenaran sabda dan roh-Mu untuk bekerja. Ketika kami merenungkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, Roh Kudus bekerjalah berkuasa di hati kami untuk memampukan kami bukan hanya sekadar mengerti, tetapi lebih daripada itu berkobar semangat kami untuk memeliharanya dengan menerapkannya dalam hidup kami, supaya dengan demikian kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami Tuhan. Amin. Semangat yang dikasih oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema cara bersyukur kepada Allah didasarkan atas kitab Mazmur nomor 105. Mazmur nomor 105 ayat 1 sampai 6. Mazmur nomor 105 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang telah mendengarnya dan bertekad untuk melakukannya. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu saya memperhatikan sedang ada tren di Facebook, orang-orang membuat tantangan bukan sembarang tantangan. Yang saya maksudkan bukan ice bucket, tantangan itu bukan, tetapi tantangan untuk menyebutkan 3 hal dalam sehari yang menjadi alasan kita bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian kalau sudah menulis 3 hal yang menjadi ucapan syukur, lalu kemudian akan mencolek teman untuk ditantang. Silakan kamu sebutkan 3 hal dalam 1 hari ini yang menjadi dasar bagi kamu untuk mengucap syukur. Demikian seterusnya berantai menjadi semacam gerakan bersyukur untuk menggagas sebuah gerakan atau gaya hidup mengucap syukur. Orang kemudian membuat tantangan demikian, dan menarik sekali Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat orang-orang dapat menyebutkan 3 hal, sesuatu yang baik. Nah, tetapi ada sesuatu yang menjadi perhatian saya. Biasanya orang menuliskan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Umpamanya saja, ada orang yang menuliskan demikian, saya bersyukur pagi ini ada tetangga mengirimkan lontong opor yang sangat sedap, gratis. Saya bersyukur. Lalu kemudian yang kedua, saya bersyukur anak saya ulangan matematika nilainya 100. Saya bersyukur. Lalu kemudian ada lagi, saya bersyukur karena hari ini saya bertemu dengan sahabat lama
yang sudah belasan tahun tidak ketemu secara tidak sengaja ketemu. Saya bersyukur. Lalu colek temannya lagi, bunyinya juga senada. Segala sesuatu yang menyenangkan, segala sesuatu yang baik diungkapkan. Dan tidak ada yang kemudian mengemukakan hal yang buruk untuk disyukuri. Nah, tetapi sebelum kita melihat kepada cara bersyukur, saya mengajak untuk kita merenungkan sejenak di Bapak yang kasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang saya baca di bagian pendahuluan tadi, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, ayat yang terkenal ini. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau dikatakan dalam segala hal, itu berarti bukan hanya dalam keadaan yang baik saja, bukan dalam keadaan yang menyenangkan saja, bukan dalam keadaan yang menggembirakan hati kita saja, kita mengucap syukur, tetapi juga di dalam keadaan yang barangkali begitu sulit, barangkali memprihatinkan, barangkali menyedihkan bagi kita. Nah, tetapi mungkin kita masih berkata bahwa itu kan suasananya. Tapi apakah untuk hal yang buruk kita juga akan mengucap syukur? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga menulis, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5. Surat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Perhatikan di sini, ucapkanlah syukur atas segala sesuatu. Kalau tadi dalam segala hal, sedangkan ini atas segala sesuatu. Sekali lagi kalau dikatakan atas segala sesuatu, artinya bukan segala yang baik, segala yang menyenangkan, tetapi juga ketika yang tidak baik dalam pandangan kita. Panggilan Tuhan adalah bersyukur atau mengucap syukur. Sesungguhnya mengucap syukur atau bersyukur adalah kewajiban bagi kita orang Kristen. Sebab tadi dikatakan itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya siapa di dalam Kristus? Yang di dalam Kristus adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita di dalam Kristus, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki gaya hidup bersyukur. Bersyukur adalah sebuah kewajiban bagi kita. Nah, tetapi juga tadi dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 20, dikatakan di sana, ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hanya bisa melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dalam nama peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau dalam nama peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka tidak mungkin kita akan mengucap syukur untuk hal yang buruk. Tidak mungkin kita akan mengucap syukur untuk hal-hal yang kita rasa ini merupakan hal yang tidak kita sukai, yang kita benci. Tetapi jelas kami pagarnya itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus. Kalau kita dalam Kristus, itu sesuatu yang niscaya atau mungkin untuk dilakukan. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, karena mengucap syukur ini merupakan sebuah kewajiban. Kadang-kadang kita berpikir, karena namanya kewajiban itu sesuatu yang berat, sesuatu yang membebani. Nah, tetapi apakah panggilan untuk mengucap syukur di dalam segala hal itu merupakan sesuatu yang membebani bagi kita? Saya akan membacakan sebuah artikel, kalau ibu bapak dikasih oleh Tuhan, cuma di dalam Huffington Post. Di sana dikatakan ada 10, paling tidak 10 manfaat dari mengucap syukur. Mengucap syukur itu bermanfaat, manfaatnya apa saja? Ini hasil penelitian-penelitian ilmiah begitu. Dikatakan demikian, untuk para remaja dikatakan menjaga kesehatan mental. Dikatakan remaja yang pandai bersyukur tentu lebih berbahagia. Mereka juga dikenal memiliki pandangan hidup yang lebih baik.
terhadap hidupnya sendiri. Tingkah laku mereka lebih baik di sekolah hingga lebih bisa diharapkan ketimbang teman-teman yang kurang bersyukur. Dan seorang yang bernama Giacomo Bono, PhD, seorang profesor psikologi dari California State University, mengatakan lebih pandai bersyukur adalah hal yang paling diperlukan oleh dunia saat ini untuk menjadikan dunia lebih baik. Lalu kemudian yang kedua, yang Bapak dikasih oleh Tuhan, bersyukur itu juga meningkatkan kesejahteraan. Studi pada tahun 2003 dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology mengatakan demikian hasil penelitiannya. Rajin bersyukur dapat mendorong kesejahteraan seseorang. Pandangan hidup orang yang rajin bersyukur adalah pandangan hidup yang cerah, yang positif. Dan itu akan membuat dia punya energi yang positif untuk berkarya. Sehingga dengan energi yang positif, cara berpikir yang positif, perasaan yang positif untuk berkarya, ada kemungkinan yang lebih besar bagi dia untuk menikmati kesejahteraan. Demikian kata peneliti tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, nilai akademis. Kalau sekolah begitu, nilai akademis yang lebih baik. Disebutkan di dalam sebuah studi tahun 2010 ditampilkan dalam Journal of Happiness Studies. Siswa sekolah menengah yang pandai bersyukur terbukti memiliki nilai akademik yang lebih bagus, termasuk dalam hal integrasi sosial dan kepuasan terhadap hidup dibandingkan teman-teman mereka yang kurang bersyukur. Pengen anak-anaknya dapat nilai baik, ajar mereka untuk mengucap syukur. Yang keempat, menjadi teman yang lebih baik bagi orang lain. Survei studi pada tahun 2003 dimuat dalam Journal of Personality and Social Psychology mengatakan rasa syukur mendorong perilaku sosial yang positif, seperti misalnya kesediaan untuk membantu orang lain yang tertimpa masalah atau memberikan dukungan emosional yang positif bagi orang lain. Sehingga orang yang pandai mengucap syukur lebih mudah untuk berteman dan lebih mudah untuk jadi teman yang baik bagi orang lain. Yang kelima, memberikan manfaat tidur nyenyak, tidur yang berkualitas. Dipublikasikan dalam Jurnal Applied Psychology, Health and Wellbeing, dikatakan demikian, menuliskan berbagai hal yang patut disyukuri sebelum beranjak tidur dapat membantu seseorang tidur lebih nyenyak. Diteliti 15 menit kalau orang-orang mau tidur menuliskan hal-hal yang dia syukuri sepanjang hari akan membuat tidurnya itu cepat. Lalu kemudian pulas, berkualitas, nyenyak. Ini soal kualitas tidur. Lalu kemudian yang keenam, memperkuat hubungan dengan pasangan. Studi yang dimuat di dalam personal relationship mengatakan bahwa bersyukur untuk setiap hal terkecil yang dilakukan pasangan membuat hubungan seseorang dengan pasangannya dijamin akan lebih kuat. Contoh saja misalnya kalau tidak memberikan dukungan kepada pasangan, umpamanya contoh pasangannya baru potong rambut gitu ya, lalu sang suami lihat istrinya baru potong rambut, yang keluar dari mulutnya, wah, wah larang, Krismon ini kok lebam salam, wah begitu ya. Apa yang terjadi, istrinya sudah bersusah payah untuk menampilkan diri yang terbaik, yang keluar dari mulut suaminya bukan dukungan, tetapi justru omelan. Gaya anak muda, aku ini boros, potong. Apa yang terjadi kira-kira? Wah, sang istri tentu terpukul. Ya, tetapi coba kalau yang terjadi bangun tidur begitu, istrinya masih lecak begitu ya, lalu kemudian giler masih beberan, lelek masih besar-besar begitu, bangun tidur suaminya ngomong, "Gua di dunia ini menolak perempuannya." Lelehan lelek tapi yang perempuan. Oh, tentu berbunga-bunga. Kalau misalnya masak begitu sudah berjuang masak enak, jadi tidak masak tapi berjuang masak yang enak,
Tahu-tahu begitu keluar masakannya dimakan. Itu nek orang iso masak, ojo sok-sokan masak. Kalau kamu udah bisa masak, jangan sok-sokan masak. Pemborosan. Rasanya orang idul. Bayangkan, ya seorang istri yang sudah bersusah payah kemudian dikomeni kayak begitu. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu hancur hubungan. Tetapi kalau betapapun masaknya kasih begitu ya, terlalu kasih. Terima kasih kamu sudah masak. Enak. Cuma di domisi PDI misalnya begitu. Yang terjadi tentu lain. Daripada kemudian, kamu mau membunuh saya apa? Sudah tahu saya itu hipertensi. Masa aslinya kayak ini? Pengen aku tulis mati? Lah, susah kalau begitu ya. Hubungan tidak akan diperkuat. Rasa syukur untuk hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh pasangan ternyata memperkuat hubungan. Itu manfaat bersyukur yang berikutnya. Yang ketujuh dikatakan menjaga kesehatan jantung. Pada tahun 1995 sebuah studi dipublikasikan dalam American Journal of Cardiology menunjukkan bahwa apresiasi dan emosi positif dapat dikaitkan dengan perubahan variabilitas detak jantung, dan itu bermanfaat di dalam pengobatan hipertensi dan mencegah terjadinya gagal jantung. Bersyukur ternyata bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Yang kedelapan, memperkuat moral tim dalam hubungan kerjasama. Yang namanya rasa syukur itu akan memperkuat kerjasama tim. Satu contoh itu Bapak, umpamanya orang main sepak bola begitu ya. Lalu kemudian waktu memberikan umpan gol begitu meleset. Ketika meleset, apa yang dilakukan oleh temannya? Temannya kasih jempol. Wah, yang meleset meskipun umpannya meleset kasih jempol sambil tersenyum. Tapi coba apa yang terjadi kemudian? Itu bal-balan sekian tahun gak pinter-pinter. Namanya kayak begitu. Tendang oleh orang becus. Bodoh dipelihara. Apa yang terjadi? Tim itu kemudian justru akan saling menyalahkan yang pada akhirnya membuat mereka menjadi tim yang lemah. Sementara rasa syukur meskipun ada kegagalan, tetapi kemudian memberikan penghargaan kepada teman yang sudah berusaha. Bersyukur karena teman itu meskipun gagal tetapi sudah mengusahakan yang lebih baik. Lalu kemudian yang ke-9, memberikan sistem kekebalan tubuh yang lebih sehat. Dimuat di dalam jurnal dari University of Utah di Amerika, diteliti mahasiswa-mahasiswa yang mengalami stres oleh karena tugas yang banyak, tetapi mereka punya gaya hidup mengucap syukur. Ternyata mereka memiliki daya tahan atau kesehatan sistem kekebalan yang lebih baik, sehingga walaupun mereka mengalami kesulitan tapi mereka tetap kuat, tabah. Nah, yang terakhir, yang ke-10, mencegah emosi negatif. Rasa syukur itu mencegah timbulnya emosi yang negatif ketika sebuah musibah terjadi. Jadi kalau ada sebuah musibah menimpa kita, tetapi yang kita lakukan adalah bersyukur, kita akan tercegah dari berkembangnya emosi negatif yang kemudian dapat menimbulkan depresi, menimbulkan keputusasaan, sehingga kita terhindar dari kefatalan ketika mengalami musibah. Bersyukur walaupun merupakan kewajiban, tetapi tidak pernah akan merugikan kita. Kalau Tuhan menghendaki sesuatu untuk kita lakukan, itu pasti tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Maka perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, atau mengucap syukur atas segala hal, bukanlah untuk membuat hidup kita berat, untuk membuat hidup kita makin menderita. Misalnya, kalau sudah menderita, suruh mengucap syukur, ya apa mungkin menderita? Tapi lihatlah bahwa survei ilmiah, penelitian ilmiah, bahkan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Kristen sekalipun, bahkan orang-orang ateis, menunjukkan saudara-saudara manfaat yang begitu baik dari mengucap syukur, gaya hidup mengucap syukur. Nah, sekarang kita melihat kepada teks utama kita tadi di dalam kitab Mazmur nomor 105, bagaimana caranya bersyukur. Dikatakan di sana, kalau kita mau melihat yang pertama, cara bersyukur adalah dengan memuliakan nama Tuhan dan karyanya di dalam hidup kita. Kita lihat di dalam ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, ini perintah utamanya. Bersyukurlah
pada Tuhan. Nah, yang berikutnya itu adalah caranya. Menyerukan nama Tuhan, memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Ini adalah wujud-wujud kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Karya-karya kita yang memuliakan Tuhan itu merupakan cara kita untuk bersyukur. Kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, serukanlah namanya, besarkanlah namanya. Bukan kita kemudian keliling alun-alun berteriak, Yesus, Yesus, hidup Yesus, keliling alun-alun hidup yang bukan. Atau jalan kita teriak-teriak, bukan itu. Tetapi melalui kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Orang lihat ya, kalau orang Kristen begitu misalnya sudah pakai kalung besar, tetapi di jalanan waduh mulutnya kebun binatang yang keluar. Kemudian bandel-bandel besar, tapi mulutnya kebun binatang. Misalnya ada kendaraan lewat sementara dia jalan juga kena angin yang mampus, debu bertaburan. Lalu kemudian yang keluar di sini adalah gajah kue misalnya begitu, kebun binatang keluar. Padahal salitnya besar di sini. Ya, bukannya memuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Atau preman begitu ya. Adanya penuh tato di sini, satu tato salit besar. Judulnya I belong to Jesus. Aku milik Yesus. Lalu begini nodong orang. Serahkan HP-mu, serahkan dompetmu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, preman Kristen begitu kan memasukkan. Tetap kehidupan yang memuliakan Tuhan, itulah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi justru bentuk ucapan syukur kita yang mula-mula adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Kalau kita hidup dengan tetangga kanan kiri begitu ya, kita ada di tengah misalnya. Apa yang terdengar dari rumah kita setiap hari? Pertarungan, suami istri pertarungan, begitu terbang, gelas terbang, wajah yang terbang, teriakan-teriakan kesakitan, tidak apa kata tetangga. Tapi kalau yang terjadi adalah wah, dia mau sakit rukunnya kayak ngono ya, laku-laku, jalan bareng, penuh dengan sukacita, kelihatan rukun dan bagus. Maka acara nanti siang jangan lupakan, ya, ikuti dengan penuh sukacita. Dan tunjukkan itu cara kita belajar. Kemudian nanti jalan silat begitu, bawa permen banyak-banyak, habis makan buang. Setelah kita lewati, sampah berserakan. Apa kata dunia kan begitu? Mau bikin jepol jalan sehat. Botol aqua gelas, bungkus permen, bungkus lemper, kececeran mengotori jalan. Tapi kalau yang terjadi coba sambil bawa plastik jalan ada sampah diambil, sambil jalan sambil. Wong Kristen kan, pelopor kebersihan, pelopor ketertiban. Wah kan siapa itu Bapak Ibu ya. Nah, manfaatkan kesempatan-kesempatan yang baik melalui aspek kehidupan kita memuliakan Tuhan. Lalu kemudian bagian itu juga dikatakan dengan bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Memuliakan Tuhan dengan bernyanyi itu memang gaya hidup orang Kristen. Lihatlah semua acaranya orang Kristen itu mesti ada nyanyinya. Yang bergembira ulang tahun nyanyi, kebaktian nyanyi, kematian pun nyanyi. Lorong kecil-kecil di ICU itu kita nyanyi kok. Kemarin saya menengok Om Teksun ya. Wah, ngomong susah sekali, tetapi bisa menyanyikan sampai data mungkin ada 10-an lagu. Saya dengar katanya dulu sama saya bilang tidak bisa ngomong kok gitu ya. Tapi kemarin saya datang begitu, tak jari nyanyian saya kaget. Ternyata banyak sekali nyanyian yang dihafal dan bisa menyanyi. Meskipun ya memang males, tetapi bunyinya itu jelas. Dalam keadaan sakit parah pun nyanyi. Ada orang Kristen itu kalau ya, coba bayangkan kalau pacaran bila sungkawa begitu tutup peti lalu kemudian semuanya yang datang itu cuma nangis tok. Wah, yang punya rumah langsung bagaimana yang keseripanan. Wah, semakin melolong Bapak Ibu. Tetapi coba ketika yang terjadi adalah musik yang tidak dinyanyikan. Lalu orang-orang menyanyi dengan begitu dikuatkan.
Sementara hati sedih bimbang akan Tuhan, orang-orang yang datang menyanyi katakan, saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, harapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu panas. Orang yang menjadi istri Tuhan, apakah engkau sungguh ada? Kenapa aku berharap kekasihmu ini sembuh tapi malah bablas? Apakah engkau benar-benar ada sedang kemerungsung kayak begitu hatinya? Dengar nyanyian. Saat kita mengerti saja rencanamu tak mengerti, tapi aku percaya. Sementara lagi kalau pikirannya yang keluar dari semua, wabil semua, hati ini dikendalikan oleh Tuhan. Sebelumnya mulai bengkok negatif jadi positif lagi. Rasanya mau hancur dan curang, tetapi kemudian dipulihkan lagi. Kuasa di dalam diri. Itu cara kita untuk mengucap syukur, dan bukan hanya itu, penelitian menunjukkan orang-orang yang gemar menyanyi, orang-orang itu menjalani hidupnya dengan lebih positif. Gemar menyanyi dan khususnya nyanyian rohani, nyanyian yang mendekatkan kepada Tuhan. Mereka bergumul, mereka dikuatkan. Saat Tuhan menumpuk dan kemerungsung, tidak tahu mau pergi kemana lagi, hidupnya diisi dengan nyanyian pujian. Tetap kuat, tetap kuat, tetap kuat. Lalu kemudian yang kedua, Bapak yang dikasihi Tuhan, cara kita bersyukur yang berikutnya adalah kita suka bersekutu dan mengandalkan Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mencari wajah Tuhan sampai kapanpun ya tidak ketemu kita di dunia ini. Oh, gambar Tuhan Yesus pirang-pirang gampang cari wajah Tuhan. Pergi ke gereja ternyata. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi mencari wajah Tuhan artinya ada kerinduan di hati kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kalau orang Kristen mulai bersekutu dengan Tuhan, susah. Bangun tidur pertama kali yang dilakukan buka gadget, Facebook, pasang statusnya cuma apa? Bunyinya kayak begitu. Panjang lalu kemudian RRR gitu. Cuma nulis kayak begitu bangun tidur pertama. Lalu kemudian buka lagi BBM-nya bunyinya. Tugas harus dikumpulkan dari ini juga. Kalau tidak kamu dipecat. Kemerungsung dan dapat. Hidup kemudian sepanjang dari bagaimana? Diwarnai dengan orang zaman sekarang mau lepas dari gadget tidak bisa. Mau lepas dari gadget tidak bisa. Ke gereja pun sibuk gadgetan. Kalau Alkitabnya sih tidak apa-apa, tetapi yang kemudian terjadi sibuk gadgetan. Ada pernah di satu gereja begitu, sementara berita khotbahnya tidak selesai begitu, lalu kemudian dia kirim BBM ke teman-temannya begitu. Wah, daripada dengan khotbah ngantor, lebih baik kita makan gulai kepala ikan begitu ya. Wah, juga itu banyak teman, semuanya lihat ini. Jangan bahas susah. Gereja malah sibuk mengasani pembinaan yang lagi bodoh. Wis takut dari welek, pokoknya wis ngomongku panas.
Ini pergi ke gereja mau bersyukur kepada Tuhan beribadah, dan isinya kok malah kayak begini, kan susah. Atau sibuk komentar yang lain macam-macam masalah, udah zaman kuno, zaman baik dan dulu. Namanya itu ngantuk, ditulis begitu disebarkan ke sana. Ada manfaatnya kalau begitu semangat kan susah, tapi kalau nyanyi, rasa. Bersekutu dengan Tuhan, apakah kita menyukainya? Bersumpah dengan Tuhan, apakah kita menyukainya? Dan kemudian kita mengandalkan Tuhan, maka di sana dikatakan carilah kekuatannya dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita susah. Carilah kekuatan dari Tuhan, andalkan Tuhan. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam keadaan kesusahan begini, lalu kemudian apa? Mana sungguh, mana pintar. Rumah kepengen itu siapa apa tak? Ulo kok ngadep rono. Ulo itu madepnya ke sana. Ini harus dibuka kalau gitu. Kemudian yang mau sungguh ya Tuhan di mana? Tuhan itu kalah di sungguh bapak itu. Susah kalau begitu. Carilah Tuhan dan carilah kekuatannya. Aku mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, selalu mengingat karya dan firman-Nya. Itu juga bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Jika mereka saudara, firman Tuhan katakan dalam ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dilakukannya, kita ingat itu, kita kenang itu. Nah, sayangnya kita seringkali kemudian segala kebaikan Tuhan kita lupakan, tetapi ketika sebuah peristiwa buruk terjadi, seolah-olah menghapus semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya membaca sebuah artikel tentang urusan bernapas. Kemarin saya sampaikan juga di pemuda remaja. Urusan bernapas itu ada orang yang ngitung. Konon katanya untuk urusan bernapas dalam 1 tahun itu kalau mau dirupiahkan, orang kalau seandainya juga ngomong kamu kalau bernapas bayar gitu. Ini bernapas dalam 1 tahun. Wah, hitungannya itu konon sampai 65-an miliar kalau mau dirupiahkan. Jadi dihitung harga oksigen itu per liter berapa, harga nitrogen per liter berapa. Karena konon udara tiap kali bernapas yang dihirup itu 1,5 liter udara. Terdiri dari 20% oksigen, lalu kemudian 79% nitrogen, 1% zat-zat yang lain. Nah, ini ketika dihirup, terus kemudian dihitung harga seliter oksigen sekian, nitrogen sekian, total begitu dalam waktu 1 tahun nilainya konon sekitar 65 miliar. Itu kalau dirupiahkan. Urusan bernapas. Jadi hidup kita ini adalah pemberian Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, seringkali orang gagal mengucap syukur karena yang dihitung itu apa? Soal yang tidak kita punyai dan dipunyai oleh orang lain. Aku contoh, ibu motornya anyar, aku kira duit. Nah, lalu kemudian tidak mengucap syukur karena dia tidak punya motor, orang lain punya motor. Wah, orang itu mobilnya 10. Nah, aku kok separuh ya gitu. Separuh saja kok tidak punya. Lalu kemudian frustrasi. Demikian seterusnya. Padahal kalau mau dihitung lagi cara kita menghitung berkat Tuhan yang benar. Urusan bernafas saja dalam 1 tahun itu kalau umur kita setahun, kalau umur kita 70 tahun itu dong 65 miliar kali 70 sudah berapa? Demikian seterusnya. Ingat segala perbuatan baik Tuhan, terlebih perbuatannya yang besar, mengaruniakan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita hidup bukan untuk hidup sekarang ini saja, tetapi untuk hidup yang kekal. Niscaya nanti kita akan senantiasa melimpah dengan syukur, dan kalau hati kita melimpah dengan syukur itu baik adanya. Tetapi kalau hati kita isinya cuma keluh kesah dan keluh kesah, wah hidup kita ini susah dan kita cuma akan bikin masalah kapanpun dan dimanapun. Kita akan isinya berkeluh kesah dan bikin masalah. Tetapi kalau bersyukur yang akan terjadi adalah kita menikmati hal-hal yang wujud yang dikaruniakan oleh Allah.
Bapak yang dikasih Tuhan, intinya adalah kalau kita bersyukur, itu menunjukkan bahwa kita puas dengan Tuhan. Seperti lagu kita tadi kan, seperti itu, Tuhan yang membuat kita puas. Saya menutup dengan sebuah kisah. Ada seorang yang tidak pernah bersyukur di dalam kehidupannya. Apapun juga itu malah kurang memuaskan Tuhan. Dia tidak bisa bersyukur. Wah, dia berdoa kepada Tuhan, saya ini menjalani hidup sekali di dunia ini, enaknya itu bahwa saya itu cuma kipas-kipas duit menghampiri saya. Kipas-kipas duit menghampiri saya. Tiba-tiba selingkuh. Itu dia jadi tukang sate ya Pak. Kipas-kipas. Ya Tuhan, maksud saya bukan begini, bukan kipas-kipas begini, ini kipas. Oh, saya jadi tukang sate ya Tuhan. Kalau dia berdoa, Tuhan saya itu pengennya gitu, Tuhan pokoknya cuma duduk, goyang-goyang kaki, duit datang, selingkuh, berubah jadi tukang jahit. Tuhan tukang jahit, bukan tukang sate, tukang jahit Tuhan. Wah, bukan ini Tuhan yang saya maksudkan. Orang Tuhan pokoknya duduk, diam dan duit datang menghampiri saya. Tiba-tiba sering betul. Dia ternyata ada di sebuah toilet umum Bapak Ibu. Sebelahnya itu kotak. Wah, dia cuma duduk dan duit datang. Orang yang tidak tahu bersyukur ya, hasilnya kayak begini. Marilah kita selalu bersyukur. Karena bersyukur itu mendatangkan kebaikan kepada kita, termasuk ketika keadaan buruk di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita diwarnai dengan keluh kesah, karena itu justru membuat kita punya banyak masalah dan kalah oleh masalah. Selamat bersyukur bukan memberkati. Amin. Bentuklah hati kami menjadi hati yang senantiasa melimpah dengan rasa syukur ya Tuhan.